Pembangunan pulau reklamasi seakan terus menuai kontroversi setelah keberadaannya tidak memenuhi regulasi maupun uji kelayakan seperti AMDAL sebagai dasar izin pembangunan. Bahkan pembangunan pulau reklamasi pun menuai konflik antara Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat pada waktu lalu. Seakan memperjelas adanya ketidakberesan dalam rencana pembangunan ini. Namun pada tanggal 26 September 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota memutuskan untuk stop reklamasi dan menghentikan pembangunan 13 pulau di Teluk Jakarta. Seperti apa manfaat dan imbasnya yang diberikan dari stopnya reklamasi? Saksikan fakta dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Saya mengirimkan pesan kepada semua, Anda berhubungan dengan Anies Baswedan yang akan memegang aturan. Bila Anda mau berusaha di Jakarta, mengikuti aturan, saya lindungi. Nah, saya kira dalam memutuskan sesuatu itu jangan karena janji kampanye. Apapun lah konsumen di Indonesia ini, kalau akan mengadu pelaku usaha tinggal mengikuti aja. Oh, saya nggak mau diselesaikan sengketa konsumen, ya maka berhentilah persidangannya. Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta. Wilayah yang sudah terlanjur jadi, yang sudah selesai menjadi pulau, akan ditata mengikuti ketentuan yang ada. Tetapi seperti yang kita janjikan ketika Pilkada kemarin, bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kita tuntaskan. Ke-13 pulau tersebut adalah Pulau A, Pulau B, dan Pulau E yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah. Pulau I, J, dan K yang izinnya dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Pulau M yang izinnya dipegang oleh PT Manggala Kridayuda. Pulau O dan F oleh PT Jakarta Propertindo. Pulau P dan Q izinnya dipegang oleh KEK Marunda Jakarta. Pulau H PT Taman Harapan Indah, dan Pulau I PT Jaladri Kartika Paksi. Keseluruhannya dihentikan. Pak Anies satu Pak, penegasan saja. Kita sudah mengalami beberapa tahun perpanjangan soal hak izin prinsip, tapi apakah ini artinya sudah jalan terakhir dan tidak ada lagi renegosiasi bahasa kita yang kemudian bisa diberikan kepada developer? Artinya sudah habis jalan untuk reklamasi? Reklamasi selesai, kita tidak berencana meneruskan. Seluruh 13 pulau ini dicabut izinnya. Kita tidak akan lagi berbicara soal renegosiasi, perpanjangan izin dan lain-lain. Semua selesai ya Pak? Tidak, semuanya sudah di sini. Dan semua surat-surat izinnya sudah dicabut, sehingga mereka tidak bisa melakukan reklamasi lagi, berhenti sampai di sini. Dan kita pastikan bahwa semua yang sudah terlanjur jadi akan dipakai manfaat untuk publik yang sebanyak-banyaknya dan sesuai ketentuan hukum yang ada. Begitu teman-teman sekalian. Kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Pak Gubernur, jelas padat sekali bahwa memang reklamasi yang sudah dimimpi-mimpikan bertahun-tahun sudah berjalan dan diperpanjang mungkin sampai kurang lebih 4 kali ini selesai sampai di sini. Kita akan lihat sebenarnya perincian dari proses yang dipimpin oleh Pak Gubernur Anies langsung, apalagi dengan badan koordinasi yang selama ini kemudian mendapatkan kritikan dan masukan juga tentang bagaimana kemudian mengalami atau menghadapi masalah reklamasi di Teluk Jakarta. Kita akan lihat fakta berikutnya. Emang ada di sana? Aku belum tahu, tapi nanti tim kuat. Oke, berarti ketemu di lokasi di Muara Angke. Nanti aku kabarin tempatnya. Senlok, tim ya? advance jalan duluan. Jam 10 kita ketemu ya? Oke. Pak Gubernur. Apa kabar? Pak? Alhamdulillah, baik. Kita ikuti ya Pak ya, kemarin sudah keterangan pers dengan ketegasan dan kemudian saya minta penegasan lagi bahwa reklamasi ini sudah berhenti
Bagaimana Pak setelah bertahun-tahun mengikuti perkembangan reklamasi, lalu kemudian ini harus juga bertemu dengan warga, apa yang mau disampaikan sebenarnya sama warga? Nah, ketika kita ketemu warga, kita menjelaskan bahwa insya Allah kegiatan mereka untuk melaut, untuk kegiatan semua yang terkait nelayan akan lebih leluasa. Karena salah satu kendala yang mereka alami, saya mendengar keluhannya dari mereka adalah sulit lagi untuk mendapatkan ikan sesudah ada kegiatan reklamasi. Nah, nanti harapannya ke depan juga termasuk penataannya. Kawasan-kawasan sini ditata dengan baik sehingga rumah mereka menjadi rumah yang baik, bersih, rapi, dan arena ini menjadi juga bisa dimanfaatkan untuk umum. Ini salah satu pemandangan yang tidak bisa dipisahkan ya Pak Anies ya. Kita lihat di sini, lalu kemudian bayangkan dengan gedung-gedung yang sangat mewah. Itu sebabnya saya sampaikan kemarin bahwa Jakarta ini harus terasa sebagai milik semua. Jakarta bukan hanya milik sebagian. Dan itu membutuhkan langkah-langkah kebijakan. Salah satunya seperti saya sampaikan tadi, pantai kita ini sekarang sudah tidak bisa diakses oleh masyarakat. Betul. Dan ada pemukiman-pemukiman juga yang di sini yang sebenarnya ini kalau kita kelola lagi, ada revitalisasi, maka ini bisa terbuka. Nah, Pak Anies sudah bilang, saya siap kok kalau ada gugatan hukum dan lain-lain. Kenapa sih Pak siap sekali? Ya, karena kita yakin menjalankannya sesuai dengan semua ketentuan. Jadi, jadi begini, ketika reklamasi ini pertama kali izin-izin itu mulai dikeluarkan, 2012, itu kemudian di 2014 ada pembaruan dan lain-lain. Betul. Saya perhatikan, ini prosesnya tidak benar. Dari 4 kali perpanjangan itu nggak ada yang benar, Pak? Prosesnya tidak benar. Nomor 1, badannya nggak ada. Badannya nggak ada. Ya, padahal Perpres 52 tahun 95 mewajibkan harus ada badan. Karena itu saya bikin badan dulu. Koordinasi itu ya. Nah, cuman kita ini kan terbiasa kalau badan itu mengeluarkan izin. Kita lupa badan itu memang bisa mengeluarkan izin sekaligus bisa mencabut izin lah. Iyalah. Nah, saya sebagai pemegang amanat, perlindungan terkuat saya adalah prosedur. Bila saya mengikuti prosedur, maka saya aman. Bila saya tidak mengikuti prosedur, maka saya tidak aman, urusan apapun lah. Nah, jadi kemudian saya bentuk badannya, dan badan ini saya beri tugas melakukan review atas seluruh perizinan yang pernah dikeluarkan. Dari review itu, mereka kembali. 1, laporan secara fisik. Secara fisik 4 sudah dilaksanakan. Betul. Separuh belum jadi. Betul. Pulau C itu belum jadi. Pulau C ya. Kemudian 13 lainnya itu sudah mengajukan ABCD tapi belum pernah melaksanakan. Terus kita review. Apa problemnya? 1, AMDALnya belum ada. Berarti dikasih waktu, harus melakukan AMDAL. Dengan tenggat waktu. Tidak pernah dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, Ya, kemudian mereka harus memberikan studi tentang dari mana akan mendapatkan tanahnya. Itu ada kewajibannya mereka melakukan itu. Ada waktunya, nggak dilaksanakan. Ini contoh. Dari situ semua tidak mereka laksanakan. Maka karena Anda tidak melaksanakan, kami cabut izinnya. Itu yang saya kerjakan. Kenapa Pak Anies memilih mencabut daripada menunggu sampai izin prinsip itu expired atau tidak lagi bisa diperpanjang? Begitu mereka sudah diberikan waktu, kan sempat diperpanjang berkali-kali itu. 4 kali diperpanjang. 4 kali. Terus mau perpanjang lagi gitu. Cukup sudah, that's it, selesai. Jadi kalau sekarang ada yang mau tanya kenapa cabut, nih lihat kewajibannya apa, pelaksanaannya apa. Tidak dilaksanakan, saya cabut. Saya sederhana sekali. Jadi mereka yang dulu mengira membentuk badan itu akan meneruskan, saya sudah sampaikan itu mengkritik imajinasinya sendiri. Dan sekarang saya buktikan. Dan kenapa saya yakin untuk berhadapan dengan tuntutan? Karena saya lakukan ini semua mengikuti prosedur. Dan aparatur kita yang terlibat semuanya, mereka melakukan review. Dinas Cipta Karya Tata Ruang, kemudian semuanya, yang aset, yang biro hukum, semuanya terlibat. Jadi, insya Allah tidak ada celah di sini. Yang serba salahnya Pak Anies mungkin nggak sebagai gubernur ya, dibilang ini karena hanya memenuhi janji kampanye. Jadi memenuhi janji kampanye salah, nggak memenuhi salah? Menurut saya bukan salah, ya itu nyinyir aja. Nyinyir aja? Bukan salah. Loh bener, Pak? saya misalnya begini,
saya mengatakan saya akan membangun rumah susun. Ya. Ya lalu saya panggil birokrasi, saya sampaikan ini visi saya, ini prosedurnya, kerjakan. Ya. Saya punya janji, saya akan menghentikan reklamasi. Ini visinya. Ya. Ambil, lihat prosedurnya, jalankan. Terlaksana bukan? Jadi kalau punya janji itu, jalankan sesuai prosedur, laksanakan. Itu bukan salah. Oke, 13 pulau dihentikan. Kok ada satu pulau yang nggak dihentikan, nih Pulau N. Kenapa pertanyaannya? Pak Anies bisa jawab apa di situ? Ya, jadi semua tempat yang sekarang mengikuti prosedur, Ya. kan kita bukan selera. Ini kan bukan seleranya gubernur. Ini teruskan, ini tidak, bukan. Jadi Bakor yang kemarin laporan yang Bapak tunjukkan Iya. itu ada penjelasan kenapa pulau ini di Setiap pulau. hentikan, Jadi kenapa? betul. Jadi kewajibannya apa? Yang kewajibannya dijalankan, Ya. silahkan. Bukan silahkan diteruskan, tidak diteruskan. Oke. Tapi selalu akan kita manfaatkan. Misalnya Pulau C. Ya. Pulau C itu baru jalan separuh. Betul. Rencananya 2 kali lipat. Kita hentikan, karena janji saya menghentikan, kita hentikan. Jadi semua dihentikan, tetapi yang sudah jadi dimanfaatkan. Nah, kelola manfaatnya seperti apa itu Pak Anies? Kan langsung diambil Pemprov nih. Nanti kita akan susun, namanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke. Nah, RZ, WPPPK namanya. Oke. Itu nanti kita akan buatkan perdanya. Dulu saya sudah tarik perda itu untuk direvisi. Ya. Sekarang sedang dalam proses revisi. Kemudian di antara itu saya akan siapkan pergub dulu. Oke. Sampai perdanya jadi. Pergub inilah nanti akan mengatur tata ruang di situ. Jalannya lewat mana, mana yang jadi taman, mana Oke. yang menjadi tempat tinggal. Oke. Ada perkantoran. Nah, disitulah diatur nanti. Dengan diatur itu, baru kemudian orang-orang yang bekerja di sana membangun sesuai dengan aturan kita. Dan hampir pasti 50% lebih dari pulau-pulau ini kan jadi fasilitas umum. 50% lebih, 50% atau 50% lebih Pak? 50% lebih. 50% lebih akan jadi Ya. fasilitas Fasos, umum. Fasos dan fasos. Ya. Oke, fasos Semuanya ya. pasti. Karena disitulah rencana kita. Oke. Jadi jangan seperti dulu kita pernah membayangkan nanti jadi 100% pemukiman, udah sejarah. Bagi Pak Anies ketika 13 pulau ini yang sempat diperpanjang selama 4 kali ini tidak kemudian lanjut karena dihentikan, artinya apa kok bisa kemarin 4 kali berpanjang? Berarti ada yang dipenuhi. Anda lihat kemarin, Aha. sebagian dari pencabutan itu nggak pakai pergub loh, Sebagian dari pencabutan nggak pakai pergub. nggak pakai pergub, Oke. pakainya surat. Artinya dulu mereka dapat izin pakai surat gubernur. Saya mencabut surat gubernur. Jadi betapa tata kelola kemarin itu penyangkut ini ada yang diizinkan pakai pergub, ada yang diizinkan pakai surat. Surat. Karena itu saya mencabut surat. Nanti biarkan para auditor, para pemeriksa mereview itu semua. Mereview. Dan Pak Anies siap ya beberkan semua Itu hasil sebabnya. badan koordinasi. Itu sebabnya kenapa saya bikin badan dulu. Oke. Sehingga- Yang bisa memberi izin dan mencabut izin ya Pak? Mereview. Oh, mereview juga. Tetap izinnya di saya. Ya, ya. Tapi ketika saya tanya atas dasar apa saya mencabut, atas dasar review dari badan, Oke. atas dasar apa saya misalnya memberikan sesuatu, atas Ya. dasar itulah perkembangan. Nah, di sini perlindungan terkuat bagi siapapun dari pemerintahan adalah ikut prosedur. Apa nilai investasi yang paling Pak Anies tonjolkan? Jadi begini, menurut saya nilai yang paling tonjol adalah kepastian hukum. Oke. Siapapun yang mau berinvestasi itu ingin kepastian hukum. Ya. Nah, saya mengirimkan pesan kepada semua. Anda berhubungan dengan Anies Baswedan yang akan memegang aturan. Dan itu artinya, bila Anda mau berusaha di Jakarta mengikuti aturan, saya lindungi. Oke. Dan bila Anda tidak mengikuti aturan, maka saya akan tegakkan aturan. Oke. Yang saya hadirkan lewat keputusan ini adalah kepastian hukum. Oke. Dan kepastian hukum apa? Penataan ruang. Ya. Jadi bagi para pengembang justru lebih senang sekarang. Tapi oke, keadilan yang diberikan juga kepada para pengembang yang sudah membangun rumah susun dan lain-lain. Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan juga. Saya menyadari bahwa sebagian dari mereka itu sudah memberikan barang-barang sebagai kontribusi kewajiban. ya. Ya, kewajiban. Kewajiban mereka, ada yang membuat rumah susun, ada yang membuat jalan layang, macam-macam. Nah, itu saya akan panggil appraisal Ya. untuk menilai asetnya berapa. Itu dicatat.
nanti ketika mereka melakukan kegiatan di tempat lain, Ya. kan usaha mereka masih jalan terus. Betul. Dan kemudian mereka memiliki tanggung jawab yang harus diberikan kepada Pemprov. Ya. Ini boleh dihitung. Akan dikasih dia appraisal dulu. Boleh dihitung. Karena itu kita Oke. nilai harganya. Oke. Kita juga tidak. Itulah kepastian hukum. Oke. Jadi mereka juga tahu, mereka tidak kehilangan uang dengan sudah, kan mereka bangun rusun. Ya. Ya. Rusunnya mau dicatat atas nama siapa? Atas nama kita. Ya. Kita harus diserahkan. Ya. Kalau berhasil diserahkan, atas dasar apa penyerahan itu terjadi? Harus atas dasar kegiatan pembangunan. Oke. Nah, nanti di kemudian hari mereka bikin pembangunan, silakan dihitung. Tapi tidak dihitung sebagai reklamasi. Karena memang mereka tidak ada urusan dengan Oke. reklamasi. Jadi ada nilai keadilan juga di Tapi situ. Ya? bayangkan juga, reklamasinya belum dijalankan, kontribusinya sudah. Ya pasti sudah ada izin, Pak. Itulah. Saya katakan. Jadi saya rapikan ini. Oke. Dan saya ingin pesankan pada semuanya. Ya. Saya tidak berencana mengecilkan yang besar. Oke. Tapi saya berencana membesarkan yang kecil. Yang besar silahkan besar. Tapi yang kecil-kecil ini ada di sini. Saya ingin mereka besar juga. Saya ingin mereka merasakan pantai yang membuat mereka hidupnya sejahtera juga. Yang besar teruslah makin besar dan tariklah semuanya. Oke. Ikuti aturan hukum, ikuti aturan pemerintah. Yang kecil kita berikan rangsangan untuk mereka tumbuh. Siapkan infrastruktur. Baik. Jangan sampai pemerintah itu menyiapkan infrastrukturnya untuk kelas menengah ke atas semua. Pak Khalil, apa yang mau disampaikan ke Pak Alhamdulillah. Gubernur nih? Tuh. Apa ada pertanyaan apa? Kesempatan nih. Kami sebagai nelayan, Kelompok nelayan ya. kelompok nelayan dari wakil komunitas nelayan tradisional Ya. KNT Ya. dan juga mewakili masyarakat banyak mudah-mudahan. Ya. Setelahnya reklamasi ini di Stop. stop, Ya. bagaimana tanggung jawabnya? Tanggung jawab terhadap? Langkah selanjutnya untuk Oke. jangan sampai masyarakat nelayan ini mengalami penderitaan selama 5 tahun. Baik, Dari baik. 2013 Sampai 2018. 2018. Karena imbas dari reklamasi. Ya? Jelas. Oke, Pak Anies silakan, Pak. Ya, jadi justru itulah dengan ini dihentikan, paling tidak kegiatan sekarang itu bisa lebih baik dibandingkan ketika dulu ada proses, betul ya, Pak Khalil? Dan tapi ke depan kita ingin duduk sama-sama kok. Kita ingin duduk sama-sama. Kita tidak ingin Ya. seperti orang yang paling tahu atas solusi semua masalah. Kenapa saya bentuk tim pesisir Ya. yang berisi dari mulai ahli hukum, ahli tata ruang, sampai dengan ahli kelautan, supaya mereka nanti bisa ngobrol. Siapa sih pihaknya yang akan terlibat? Saya akan bentuk, saya akan lakukan ini sebagai proses 4 pihak. Terima kasih Pak Khalil ya, terima kasih Bapak yang sudah di sini. Kita juga setelah ini Bapak lanjut lagi ya Pak. Ya. Masih ada beberapa tempat yang dikunjungi lagi, tapi sejauh ini Bapak sudah lihat kondisinya ternyata ya masih seperti ini saja, Teluk Jakarta. Tidak ada waktu lagi, tidak lagi keputusan lain lagi selain kemudian membenahi ini semua Betul. menjadi kenyataan. Pak Anies, terima kasih banyak Pak. Thank you. Bagus. Sudah memberikan waktunya dan analisanya dan perasaannya juga kepada tim Fakta. Kita akan temukan fakta berikutnya. Fakta akan bertanya kepada anggota DPRD yang kemudian akan menanggapi penghentian reklamasi yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apa kabar Bang? Hai, kabar Bang Bestari baik. Barus, Gubernur DKI Anies Baswedan resmi menghentikan dan mencabut izin dari 13 pulau reklamasi. Ya. Mendengar itu, apa yang ditangkap dari kebijakan ini, dari keputusan ini? Ya, saya kira itu hal yang biasa saja dan tidak istimewa kalau menurut saya sih. Oke. Dalam tata pemerintahan kita memang khususnya terkait dengan reklamasi ini kan izin itu sebagaimana diserahkan pada Perpres 52 itu memang ada di kewenangan gubernur untuk menerbitkan perizinan. Nah, yang menjadi pertanyaan di saya adalah kewenangan diberikan itu bukan tanpa batas. Nah, ketika seluruh persyaratan terpenuhi, Ya. sebetulnya tidak boleh ada alasan untuk menghentikan, tidak memberi izin dan sebagainya. Nah, ini berpotensi kemudian nanti ada dari unsur masyarakat juga yang akan memprotes tindakan gubernur yang seperti itu. Oke. Karena bukan kewenangan penuh
gitu. Tetapi ketika semua aspek legalnya sudah terpenuhi, nggak ada jalan untuk tidak menyetujui dan tidak memberi izin. Maksudnya Bang Bestari, subjektivitas dari penghentian dan pencabutan izin ini sangat dirasakan? Ya saya kira gitu. Jadi kan tujuannya adalah kalau kita lihat memenuhi, yang paling mencuat ke publik apa? Kan untuk memenuhi janji kampanye. Ya kan gitu kan. Nah saya kira dalam memutuskan sesuatu itu jangan tergopoh-gopoh gitu. Jangan karena janji kampanye. Kalau nanti kita bicara janji kampanye, dulu janji kampanye kan ada juga yang mengatakan akan memberikan rumah DP 0% rumah tapak. Nah, ketika dia tidak bisa dilakukan karena tidak ada kesesuaian perundang-undangan, maka bisa kemudian dibuat kebijakan baru yang mendekati itu. Nah, ini yang mungkin kurang dipikirkan oleh seorang gubernur. Bang Bestari kan yakin betul bahwa semua persyaratan dalam melakukan reklamasi Teluk Jakarta sudah dipenuhi oleh pihak pengembang dan lain-lain. Tapi apa yang dihasilkan oleh Badan Koordinasi, apa yang disampaikan Pak Anies dalam konferensi persnya, mengatakan bahkan hal kecil pun meskipun belum di breakdown ya, mungkin pada DPRD akan di breakdown, padahal bahkan hal terkecil pun tidak dipenuhi persyaratan-persyaratan yang harusnya dipenuhi pada saat mereka memiliki izin perpanjangan proyek reklamasi. Apakah kemudian dengan adanya gubernur baru maka seluruh pergub yang lama dibatalkan? Kan tidak. Kan itu dia. Nah, apakah dengan adanya gubernur baru, SK gubernur lama semuanya wajib batal? Tidak. Nah, ini tidak mungkin, pasti kan harus dikaji, harus dianalisa. Pembatalan kan tidak semudah itu. Iya, apakah kemudian kajiannya sudah komprehensif bahwa itu menyatakan dengan gamblang bahwa reklamasi bukan masa depan Jakarta? Atas dasar apa? Kan gitu. Ya, kalau kajian sepihak karena ada janji kampanye, ya boleh-boleh saja. Maka siapa yang akan terjun ke politisasi itu? Ya gubernur sendiri. Dalam konferensi pers kan ada beberapa dasar hukum pencabutan 13 izin. Dari 17 pulau yang sudah ada, 5 sudah ada kan. Tapi 13 dicabut begitu ya Bang. Nah ini ada beberapa keputusan gubernur soal pemberian izin Pulau FHI, kemudian ada juga pelaksanaan reklamasi Pulau K, kemudian ada juga Pulau P dan Q. Semua ini sudah dipenuhi, semuanya dicabut. Ini ada 8 surat dengan memenuhi 13 pulau yang kemudian dicabut izinnya. Masalah yang paling nyata, itu Pulau N udah mau jadi kok nggak diperlakukan apa-apa. Pulau N. Ya. Pulau N milik siapa tuh Pak? Pelindo. Tidak diapa-apakan. Itu kan ada di wilayah hukum DKI juga. Ada yang saya katakan tadi sepihak, kajiannya tidak komprehensif. Kemudian keputusannya saya kira ini tidak mewakili dari apa yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan kita dan juga kebutuhan masyarakat Jakarta. Nah, ketika ada pengembang dengan program pekerja sama yang dilakukan dengan Pemprov DKI kemudian memfasilitasi itu, kenapa dibatalkan? Asal jangan ini sekedar hanya untuk membuktikan sebagai janji kampanye yang saya kira itu tidak tepat gitu loh. Atau lagi mungkin ingin menggantikan dengan pengelola lainnya atau apa gitu lah. Bestari, pesan ya, ini kan memang dekatan politik ya, jadi sensitif segala kebijakan pasti agak sensitif yang dirasakan oleh masyarakat, apalagi Teluk Jakarta ini sudah menggemanya tuh luar biasa gitu, sampai ke Singapura dan lain-lain. Wah, kita akan bersatu, bergabung dan lain-lain. Tapi bagaimana pesannya ketika kemudian satu mimpi dari Jakarta saat ini tidak jadi, sudah dihentikan karena dianggap tidak sesuai dengan masa depan Jakarta? Ya, saya kira butuh lebih banyak pendapat yang disatukan untuk kemudian menyimpulkan bahwa ada satu kegiatan yang dianggap tidak menjadi masa depan Jakarta. Itu dulu. Ya, jadi saya kira itu pernyataan yang menurut saya prematur dan perlu dikaji lebih mendalam apa iya seperti itu. Karena tidak satu negara maju pun di muka bumi ini yang tidak melakukan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah masyarakat Jakarta tentu ingin juga merasakan seperti apa nikmatnya punya pantai wisata yang tertata apik, sehingga nggak mesti jauh-jauh bawa uang banyak pergi ke negara lain. Ya, negara kita katanya adalah negara bahari di mana seluruh masyarakat dituntut untuk cinta laut. Uang masuk ke laut bayar kok di DKI ini, tapi nggak ada kepedulian pemerintah di situ. Justru para pengembang, saya bukan berpihak ya, justru para pengembang
berhasil kita tekan untuk memberikan 10% dari pantainya dikontribusikan kepada masyarakat Jakarta. So, kalau ada yang menghalangi 10% kali seluruh luas panjang lingkaran 13 pulau lainnya, siapa sebetulnya yang sedang menjauhkan masyarakat dari laut? Baik, Bang Mustari, terima kasih sudah memberikan analisanya, informasinya, datanya. Kita lihat tadi bagaimana hasil urun rembuk juga ya nanti kalau bertemu dengan. Mudah-mudahan ada. Kita bisa lihat sebenarnya apa yang lebih baik, tidak kemudian hanya membuat orang jadi bingung begitu setiap mau berganti rezim, berganti pula kebijakan. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, fakta akan menanyakan pasca keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan atau menstop reklamasi dan mencabut semua izin prinsip bangunannya, bagaimana kemudian pihak-pihak yang pasti sudah merasa dirugikan. Halo. Halo. Mas Randy, ya. Apa kabar Mas Randy? Baik, Mbak. Oke, Mas Randy adalah perwakilan dari pembeli. Ini pembeli langsung ya, Mas Randy. Iya. Ya? Ini pembeli-pembeli yang sudah melunasi ada ya? Iya, sudah melunasi ada. Ada berapa klien yang dipegang oleh Mas Randy? Ya, waktu itu saya pegang 10. 10, tapi ada yang satu beli 2 rumah, ada yang beli 3 juga. Pembeli ini menyasarnya untuk membeli rumah kantor atau rumah pemukim? Rumah mukim. Rumah mukim. Yeah. Kita sempat lihat ya pada saat penyegelan itu ada memang permisahan antara rumah kantor atau rukan dan juga kemudian rumah pemukiman ya. Yeah. Dan ini semua disegel. Sejak penyegelan lalu kemudian tanggal 26 September 2018 resmi di stop. Penjelasan gubernur adalah stop, tidak ada negosiasi, dicabut semua izinnya. Nah, Mas Randy mendengar keputusan gubernur, bagaimana tanggapannya? Ya, saya lihat putusan berupa baru declare ya dari Pak Anies ya, bahwa menghentikan 13 pulau ya. Izin reklamasi. Disisakan 4 pulau, Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau N. Ya. Kenapa disisakan? Karena 4 pulau ini sudah terbangun dan ya menurut pernyataan yang saya lihat di media massa juga kan, bahwa Pak Anies ini 4 pulau yang sudah dibangun ini untuk kepentingan masyarakat. Okay. Nah, ini yang kita belum tahu pentingan masyarakat seperti apa, karena ini kan sudah jadi dan sudah diperjualbelikan. Okay. Dan sudah ada konsumennya juga. Betul. Dan pernyataan Pak Anies juga kan menyebutkan bahwa menunggu Perda. Betul. Perda zonasi dan tata ruangnya, Perda RT RW. Nah, kalau zonasi ini berubah, ini akan terjadi gejolak juga konsumen. Apabila dia rumah yang dia sudah beli itu dijadikan public area, ya otomatis akan minta penggantian. Boleh tahu tidak sebelumnya Mas Randy, berapa sih sebenarnya dari 10 klien yang Mas Randy pegang, ada berapa rumah ataupun rukan yang dibeli? Ya, total mungkin kurang lebih 12 unit rumah. Boleh tahu nilai besarnya berapa? Ya, kurang lebih 36 miliar lah. 36 miliar. Berarti satunya mungkin sekitar 4 sampai 5 M. Iya. Kalau kalau keadaannya misalnya developer menyerahkan itu ke Pemprov karena merasa waktu bangun sudah mengantongi izin, bagaimana? Wah, itu ya mungkin akan dipertimbangkan lagi ya, tetap akan diajukan upaya hukum karena kan kita sudah melakukan prestasi, akan tapi kontraprestasi dari developer belum dilakukan kan karena belum jadi rumahnya gitu. Keyakinan Mas Randy, bagaimana ini akan berjalan setelah stop reklamasi terjadi? Ya, sejauh ini kan semua berujung di Perda. Karena dulu waktu kita mengajukan upaya ke BPSK, itu pun kandas, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang sesungguhnya rohnya para tempat pembela konsumen. Apa sih suaranya pada saat itu yang akhirnya kemudian berujung kasus hukum, padahal dia pembeli ya, punya hak untuk kemudian menuntut haknya. Jadi ada ini permohonan maaf waktu itu kan, jadi perkaranya dicabut. Sudah dicabut karena permohonan maaf. Dan semenjak ada yang berani memperjuangkan haknya, sudah tidak ada yang berani berbicara lagi. Padahal punya hak sebagai konsumen, sebagai warga negara Indonesia. Betul. Sudah mengeluarkan miliaran rupiah. Betul. Tidak ada yang berani bicara lagi. Oke. Karena ini orang pebisnis juga yang ya mereka nggak ngerti hukum,
mereka hanya menanyakan haknya, ya mereka takut dengan kondisi hukum di Indonesia seperti ini. Nah, kemarin saja di BPSK ya cukup heran, itu kok belum masuk persidangan agenda pembuktian sudah ditetapkan tidak Bisa dilanjutkan? tidak bisa dilanjutkan. Itu presiden yang buruk. Pada saat itu BPSK telah melakukan kesalahan besar, karena ya menurut saya sebagai praktisi hukum juga, ini BPSK tidak punya fungsi lagi di sini. Padahal mereka adalah Badan Penyelesaian Sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi hanya karena alasan bahwa pelaku usaha tidak mau menyelesaikannya di BPSK, lalu BPSK menolak untuk memeriksanya. Presiden buruknya, kemudian konsumen-konsumen apapun lah, konsumen di Indonesia ini kalau akan mengadu, pelaku usaha tinggal mengikuti aja. Oh, saya nggak mau diselesaikan sengketa konsumen. Ya maka berhentilah persidangannya. Inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh BPSK. Kita udah adukan waktu itu ke Ombudsman. Tapi Ombudsman belum ada tidak ditemukan pelanggaran di sana. Sudah 1 tahun tidak ditemukan pelanggaran. Jadi berapa bulan yang lalu itu dia sempat jawab surat kita, tidak ditemukan pelanggaran. Ya kita heran, tidak ditemukan pelanggaran. Lalu apa fungsi BPSK kalau dia tidak ditemukan pelanggaran? Dia tidak menyelesaikan sengketa konsumen, padahal dia Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi ini bukan hanya secara material ya, ini Betul. materi juga sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Tidak ada satu pihak pun di luar kuasa hukum mungkin yang support para pembeli. Betul. Bagaimana Mas bisa begitu? Konsumen ini dihantui, takut akan potensi-potensi dilaporkan. Kriminalisasi maksudnya? Betul, mereka nggak mau lagi salah ngomong, kemudian ternyata itu masuk dalam kategori pencemaran nama baik, yang kemudian ya di kepolisian saya juga heran kok bisa diregistrasi lapor begitu gitu kan, dan dilanjutkan orang yang ditetapkan tersangka. Nah itu yang ditakuti oleh konsumen. Mereka justru lebih hati-hati dan sudah menyerahkan semua. Mas Randy, terima kasih ya. Kita jadi tahu bagaimana kemudian perjalanan konsumen dalam hal ini. Menurut Mas Randy adalah pihak yang seperti ditinggalkan dalam kegelapan ya. Bisa dilihat ya, karena uang miliaran rupiah yang tidak main-main mungkin sudah bertahun-tahun dikumpulkan untuk investasi, memiliki hunian mewah ini tidak punya garansi, tidak punya pegangan, hanya menunggu dan menunggu, bahkan tidak diberikan informasi dan dirangkul begitu oleh pihak-pihak yang sebenarnya harusnya bertanggung jawab. Kita akan temukan pihak kuasa hukum dari pengembang pulau reklamasi, salah satunya adalah PT Kapuk Naga Indah yang memiliki beberapa pulau, misalnya Pulau C, D, G, dan N, pasca keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan atau menyetop semua reklamasi. Namun pulau-pulau yang di atas namakan PT KAI ini juga masih akan dibicarakan lagi bagaimana tata kelolanya. Kita akan coba hubungi kuasa hukumnya. Halo Pak Kresna. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Ya, baik. Baik. Pak Kresna nih aku cuman baca-baca artikel Pak Kresna aja nih menanggapi soal statementnya penghentian reklamasi sama Pak Anies. Aku cuma bacanya di artikel-artikel aja. Sama kita belum, ya boleh ngobrol sedikit lah ya Pak Kresna ya. Ada tanggapan nggak? Sebenarnya per hari ini ya tidak dalam kapasitas untuk jawab lagi. Per hari ini sudah tidak ada kapasitas untuk menjawab soal reklamasi gitu. Ya. Kenapa tuh Pak Kresna? Tidak mewakili. Oh, tidak mewakili lagi. Oh, sudah tidak mewakili. Saya benar-benar lain hal mungkin. Per hari ini berarti setelah Bukan per hari ini sih sebenarnya. Ya pokoknya intinya hari ini saya tidak dalam posisi mewakili. Ya, demikian adalah wawancara kami dengan Kresna Wasedanto. Kresna Wasedanto ini pasca keputusan umum atau kita belum tahu ya, tapi paling tidak sudah tidak menjadi lagi pengacara atau kuasa hukum dari PT Kapuk Naga Indah, developer atau pengembang yang saat ini masih mempertanyakan juga bagaimana status Pulau C dan D-nya. Tapi bahkan dari informasi Pak Kresna sendiri, former lawyer-nya belum memberikan siapa kemudian yang memegang kuasa hukum dari PT KAI ini. Kita akan temukan fakta berikutnya. Fakta akan mendengarkan tanggapan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan proyek reklamasi. Bagaimana kata Walhi Jakarta?
Halo. Halo Mas Bagus. Apa kabar? Apa kabar Mas Bagus? Baik. Direktur Walhi Jakarta. Ya. Walhi ini kan mengawal ya, maksudnya mengawal sudah dari awal. Apa artinya stop reklamasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta? Nah, stop reklamasi saat ini kan dari 17 pulau. Ya. Kita tahu kemarin Gubernur telah merilis bahwa 13 pulau itu rencana yang dari 17 itu dicabut artinya. Nah, tentunya ini adalah proses yang cukup baik selama ini dan memang sudah seharusnya reklamasi ini dibatalkan baik atas nama hukum maupun atas nama lingkungan hidup. Nah, akan tetapi yang perlu dilakukan oleh Pemprov Jakarta, terutama Gubernur Jakarta saat ini adalah harus membuat rencana strategis, sistematis dan terukur untuk memulihkan Teluk Jakarta dengan syarat dilakukan secara partisipatif, kemudian juga transparan dan menggunakan prinsip-prinsip keadilan ekologis dan hak asasi manusia. Oke. Kan 13 pulau ya Mas Bagus yang kemudian dicabut izin prinsipnya dan lain. Pokoknya sudah tidak bisa. Nah, catatan Walhi di Pulau C, Pulau D, Pulau G dan Pulau N ini akan berkembang kemana sih? Idealnya bagi Walhi? Nah, itu belum kita dapat pastikan secara bersama ya, karena memang Pemprov Jakarta kan saat ini juga kemarin sudah membentuk badan. Nah, saya kira badan ini fokus utamanya adalah pertama menghentikan proses pembangunan yang sudah berjalan di atas tanah reklamasi yang sudah ada untuk kemudian dilakukan kajian secara lebih mendalam. Yang tadi saya bilang di awal harus diambil alih oleh negara karena memang ini sudah terbukti pembangunannya tidak taat asas, prinsipnya tidak taat asas terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kita tahu bahwa dari keempat pulau saat ini sudah ada lingkungan dan nelayan yang terdampak. Nah, pemulihan ini juga harus juga melibatkan nelayan yang selama ini termiskinkan akibat kerusakan ekosistem pesisir di Teluk Jakarta. Urusan lingkungan itu tidak hanya bicara kepemimpinan Gubernur saat ini, tetapi juga dalam rentan waktu yang lebih panjang. Nah, kita tahu yang kita hadapi ini kan sebenarnya bukan soal gubernurnya, tetapi watak ekonomi yang watak ekonomi kuno. Sebenarnya kan pembangunan model sekarang kan pembangunan usang yang sudah lagi tidak dapat kita pakai gitu, bahwa pengerusakan lingkungan di mereka menjadi atas nama ekonomi mereka menjadi dasar mereka untuk melakukan perusakan lingkungan. Tentunya ini kan pola ekonomi kuno yang harus kita tinggalkan. Nelayan kerang dengan kondisi Teluk Jakarta yang saat ini memang sangat-sangat perlu diubah begitu ya keadaannya. Kita pernah lihat juga bagaimana data kandungan merkuri dari kerang-kerang yang ada di Teluk Jakarta cukup tinggi. Apakah ini yang mau kita cari dan benahi ini karena semuanya paralel? Ya, sebenarnya pencemaran di Teluk Jakarta itu bisa kita lihat dari kandungan pencemaran di Teluk Jakarta sendiri. Dan siapa dugaan paling terdekat yang menghasilkan pencemaran-pencemaran itu misalnya. Dan itulah sebenarnya langkah awal. Nah, untuk itu terkait hal pertama yang perlu kita dorong setelah Gubernur ini melakukan pencabutan 13 izin reklamasi itu adalah melakukan review izin kepada seluruh industri-industri yang dia berpotensi mencemari lingkungan hidup di Jakarta. Ini bicara nelayan berarti ya? Ya. Jadi konkretnya apa yang diharapkan Walhi adalah benahi dulu aturan main. Betul. Jelaskan semua dalam perda yang kemudian akan menyusul setelah stop reklamasi. Betul. Secara gamblang dan transparan. Aturan mainnya adalah harus memulihkan Teluk Jakarta, bukan lagi membawa persoalan baru terhadap reklamasi atau membawa persoalan baru di Teluk Jakarta. Oke, Anda yakin ada perubahan di Teluk Jakarta tanpa reklamasi? Ya, kita harus optimis bahwa dengan syarat ini secara bersama-sama dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat dan nelayan yang selama ini bergantung sangat besar terhadap sumber-sumber kehidupan di Teluk Jakarta. Kita harapkan ada wajah-wajah dari Walhi yang akan mengisi ruang-ruang mediasi, ruang-ruang diskusi yang nantinya akan membentuk gambaran seperti apa Teluk Jakarta. Ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti seperti biasa rakyat hanya mendengar pepesan kosong atau ini karena politik saja. Betul. Terima kasih Mas Bagus sudah memberikan waktu untuk fakta dari harapannya dan keyakinannya tadi. Kita lihat ya ada satu lagi pihak yang juga penting yaitu Walhi cukup yakin bahwa tanpa reklamasi Teluk Jakarta bisa berubah, bukan hanya berubah, mungkin lahir kembali ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Jakarta sebagai ibu kota metropolitan menyimpan sejuta mimpi bagi warganya, mulai dari kaum buruh, kaum nelayan,
hingga kaum elit berharap banyak dari Jakarta. Penutupan 13 pulau reklamasi yang digaungkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seakan sebagai penepatan janji kampanye yang dilakukan oleh Gubernur dengan komitmennya. Namun perlu dicatat dampak dari penghentian reklamasi ini. Bagaimana nasib para konsumen yang sudah membeli properti di pulau reklamasi, mengeluarkan nilai hingga miliaran rupiah, bisa kemudian mendapatkan haknya atau paling tidak mendapatkan kepastian hukum. Belum lagi PR atau pekerjaan rumah yang cukup berat untuk merevitalisasi Teluk Jakarta setelah reklamasi dihentikan. Butuh waktu yang lama untuk kemudian mengembalikan Teluk Jakarta sesuai fungsi dan manfaatnya bagi ibu kota ini. Semoga setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa dan pemegang kebijakan bisa menjadi keputusan yang terbaik bagi setiap individunya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin bersama saya, Balkis Manisang.